Film jadul TVRI tahun 80-an, Land of the Giant, yang merupakan tayangan perdana dengan judul The Crash. Pada tanggal 12 Juni tahun 1983, sebuah pesawat suborbital bernama Spindrift hendak terbang dari Los Angeles, Amerika, menuju London, Inggris. Adapun awak pesawat itu terdiri dari Kapten Steve Burton, Dan Erickson, Mark Wilson, Alexander Fitzhugh, Barry Lockridge dengan anjing kecilnya, Valerie Scott, dan Betty Hamilton. Dalam perjalanan, tiba-tiba kilatan petir menyambar pesawat. Jalur orbit pesawat pun terganggu, sekejap pesawat itu terbawa arus gravitasi sebuah planet misterius. Steve tidak dapat mempertahankan kendali Spindrift, yang jatuh tersedot ke dalam lubang raksasa hijau. Saat mereka meluncur melalui kehampaan, Betty maju untuk melihat apa yang terjadi. Steve akhirnya mendapatkan kembali kendali atas kapal dan mereka masuk kembali saat turun melalui kabut. Tak ada tanggapan di radio dari London Control, tetapi mereka melihat sebuah kota di bawah. Akhirnya pilot menurunkan Spindrift untuk pendaratan keras di tempat yang mereka anggap sebagai lapangan terbang London. Steve bersama Dan keluar untuk melihat situasi setempat. Sementara itu, Betty memberitahu para penumpang bahwa mereka telah melakukan pendaratan darurat dan sedang menunggu bantuan. Sementara Fitzhugh mengklaim bahwa dia adalah seorang kurir militer, dan dia harus segera pergi. Betty menolak dan menawarkan untuk mengambil kopernya, tetapi dia dengan marah mengambilnya kembali. Saat Steve beserta Dan menjelajahi daerah itu, mereka mendengar suara gemuruh dan berbentuk raksasa datang ke arah mereka. Ternyata itu adalah sebuah mobil, dengan ukuran raksasa, melewati mereka tanpa disadari oleh pengemudi, dan kedua pilot mendengar seseorang berjalan ke arah mereka dalam kegelapan. Mereka berlari kembali ke Spindrift, dan memerintahkan semua orang untuk bersiap lepas landas darurat. Saat kapal mulai terangkat ke udara, seorang anak laki-laki raksasa mengintip melalui jendela kokpit, dan Steve mengaktifkan daya dorong pesawatnya. Dan pesawat melesat dari tangan bocah itu, serta terbang ke ketinggian 5.000 kaki, yang ternyata dikelilingi oleh bangunan raksasa. Steve terpaksa mendaratkan Spindrift kembali ke hutan, karena kehabisan daya cadangan. Steve memberitahu penumpang bahwa penerbangan ditunda 24 jam. Sementara itu, Steve serta Dan berada di kokpit mendiskusikan laporan radio yang mereka terima saat meninggalkan New York. Saat pilot kembali untuk memberitahu penumpang apa yang terjadi, Mark tidak mempercayai mereka dan bersikeras bahwa dia harus ke London. Fitzhugh mendengarkan saat mereka membahas bagaimana polisi menunggu dia di London untuk mendapatkan kembali $1 juta yang dia curi. Ketika Barry mendekatinya, Fitzhugh mengklaim dan berbohong bahwa dia sedang dalam misi rahasia sebagai kurir, dan agen musuh mengejar koper itu. Barry terus mengikuti Fitzhugh, walau ditolak dan disuruh kembali ke kapal. Ketika mereka berdua mulai berdebat, seekor kadal raksasa muncul dari hutan dan mengejarnya. Steve memberitahu Dan untuk tetap bersama di kapal, sementara dia mencari dua orang yang hilang. Valerie menawarkan diri untuk pergi bersama menemani Steve. Tapi Steve menolaknya dan pergi sendirian, dengan tetap berkomunikasi dengan Spindrift melalui radio genggam, dan memeriksa radar dan memberitahu temannya, bahwa ada banyak gerakan mencurigakan di hutan. Ketika Steve mendengar sesuatu yang mendekat, dia mengambil dahan sebagai senjata darurat. Ternyata adalah laba-laba raksasa, dan Steve mundur. Begitu dia pergi,
Steve menyuruh Dan untuk tetap di tempatnya. Kapten Steve terus bergerak dan menemukan bahwa Valerie mengikutinya. Dia menolak untuk kembali sendiri dan Steve mengakui bahwa terlalu berbahaya untuk mengusirnya. Fitzak mengamati landscape raksasa dan menyadari bahwa Steve mengatakan yang sebenarnya. Dia memutuskan untuk kembali ke kapal, tetapi seekor kucing raksasa menyerang mereka yang menyebabkan kopernya terbuka, sehingga menumpahkan semua uang curian Fitzak. Fitzak dan Barry akhirnya berhasil kembali ke kapal, dan memberitahu Dan, bahwa kucing itu mengikuti mereka. Dia menolak untuk pergi tanpa Steve, dan kucing itu menyerang kapal, sehingga merusak mesinnya. Saat gas bocor keluar dari ruang mesin, Mark kembali dan menutup katup darurat, dan akhirnya kucing itu pergi meninggalkannya. Steve dan Valerie menemukan sebuah kotak besar dengan pintu geser terbuka. Steve menelepon Spindrift tetapi tidak mendapat tanggapan, dan Valerie naik ke dalam kotak. Saat Steve masuk untuk mengeluarkannya, pintu terbanting menutup, menjebak mereka. Sebelum Steve dapat memotong kabelnya, ahli entomologi raksasa datang untuk mengambil kotak spesimennya. Steve dan Valerie bersembunyi di pojok kotak dan raksasa itu mengambilnya dan membawanya pergi tanpa menyadarinya. Dan Erikson melacak raksasa itu di radar, serta memperkirakan telah menangkap Steve dan Valerie. Dia menyarankan agar Mark memperbaiki mesinnya agar mereka dapat berangkat, tetapi Dan menolak untuk pergi tanpa Steve dan Valerie. Fitzak pergi ke tempat jubahnya dan mengambil pistolnya dari saku mantelnya. Barry memperhatikan dan Fitzak mengatakan bahwa itu adalah bagian dari perlengkapan bertahan hidupnya. Ahli entomologi kembali ke labnya dan bertemu dengan asistennya. Begitu mereka pergi ke kamar sebelah, Steve berhasil melepaskan diri dengan menyukit kawat ramnya dan keluar bersembunyi di balik kotak. Keduanya menemukan seutas benang, tetapi kemudian bersembunyi, karena ahli entomologi itu kembali ke ruangan itu. Begitu dia pergi, Steve menambatkan benang dengan jarum dan turun. Namun, Valerie menjatuhkan tabung reaksi dan para raksasa datang untuk menyelidikinya. Mereka melihat Steve, dan menangkapnya, memasukkannya ke dalam toples spesimen, dan kemudian dengan mudah menangkap Valerie saat dia mencoba lari dan menempatkannya bersama. Kemudian Dan serta Mark pergi untuk mencari rekan mereka yang telah ditangkap raksasa tersebut. Raksasa itu mengamati dengan kaca pembesar pada Steve dan Valerie yang terikat pada meja lab, serta melakukan eksperimen dengan pensil dan pisaunya. Valerie meronta dan berteriak dengan kencang. Dan serta Mark mendengarnya dan bergegas menuju ke arah suara teriakan tersebut. Setelah melalui beberapa rintangan, akhirnya mereka berdua menemukan tempat Steve dan Valerie ditangkap. Dan kemudian naik ke meja lab, sedang Mark merobek selang gas dengan kapaknya, serta diledakkan dengan korek api. Selagi dua ahli entomologi raksasa itu panik dan tersedak oleh asap gas tersebut. Kesempatan itu digunakan Dan untuk membebaskan Steve dan Valerie, dengan merobek isolasi menggunakan pisau raksasa, kemudian segera turun melalui tali pengait yang telah disiapkan oleh Dan tadi, sedangkan Mark telah menunggu di bawah.
Ketika ahli entomologi itu kembali, dia menemukan bahwa mereka telah melarikan diri. Dia mengambil jaring kupu-kupu dan berlari keluar, tepat saat Fitzak, Betty, dan Barry tiba. Semua orang lari ke pipa pembuangan tetapi raksasa itu menjerat dan Fitzak panik tetapi Barry meraih tangannya, dan membantunya menarik pelatuk untuk menembak kaki ahli entomologi. Saat raksasa itu kesakitan, dan dibebaskan, kemudian lari ke dalam pipa pembuangan. Raksasa ahli entomologi itu menjangkaunya, tetapi mereka berlari di luar jangkauannya dan jatuh dari pipa yang miring tersebut. Setelah terbebas keluar dari pipa pembuangan tersebut, tiba-tiba seekor anjing raksasa muncul dari hutan dan menggonggong ke arah mereka. Steve menyuruh Barry, Valerie, Fitzak, dan Betty bersembunyi di dalam karton telur. Steve kemudian melempar bola lampu ke arah anjing itu, dan hanya mengejutkan hewan itu. Saat mulai mengais-ngais karton telur, Steve membuat obor dari cairan pembersih dan kain bekas, dan mengusir anjing itu. Setelah terbebas dari anjing itu, yang lain muncul dari persembunyian. Steve mengatakan kepadanya bahwa mereka kini telah terjebak di tanah raksasa dan itulah hidup mereka mulai sekarang, dan mereka kembali ke Spindrift.